Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset brand ST Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siska Andini, saya Romana Nurulin, saya Dia, saya Alih Madriati, saya Alvin Manika, saya Insira Maharani. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, dunia perindustrian sedang berkembang sangat pesat, terutama di industri makanan dan minuman. Salah satunya adalah produk minuman saat ini adalah ST Indonesia dengan nama yang sederhana, mudah dikenali, dan diingat oleh masyarakat umum. Hingga akhir tahun 2022, ST Indonesia telah berhasil membuka 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Apalagi banyak masyarakat, mulai dari masyarakat awam, foodie vlogger, hingga selebriti yang mengulas produk ST Indonesia di media sosial seperti di YouTube dan di Instagram. Kemudian ada profil perusahaan yaitu ST Indonesia didirikan pada tahun 2018 oleh Haidar Hibatullah Wurjanto dan Dian Nurrifki, Ausi Andri, dan Edwin Widya sebagai pendiri pada tanggal 11 September 2019. ST Indonesia diresmikan sebagai PT ST Indonesia Makmur pada akhir tahun 2019. Jumlah cabang ST yang hanya memiliki 3 titik penjualan yaitu bertambah menjadi 19 titik penjualan. Di tahun berikutnya, ST Indonesia semakin dikenal berkat banyaknya kolaborasi dengan brand-brand besar dari influencer dan artis-artis ternama tanah air, sehingga permintaan keanggotaannya semakin tinggi. Kemudian selanjutnya dibacakan oleh Rani. Identitas responden. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah masyarakat yang sudah pernah melakukan pembelian sebanyak 1 kali produk ST Indonesia dengan jumlah sampel 80 responden. Nah, berikut uraian tentang responden tersebut. Nah, yang pertama, identitas responden berdasarkan jenis kelamin. Berikut ini berdasarkan penelitian, jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, jumlah laki-lakinya sebanyak 21 orang dengan presentase 26,25%. Kemudian perempuannya itu sebanyak 59%, 59 orang dengan presentase 73,75%. Dengan total orang yang melakukan responden itu banyak 80 dan total presentase itu 100%. Kemudian ada yang kedua, identitas responden berdasarkan status. Nah, berikut ini uraian mengenai responden dalam penelitian berdasarkan status dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, yang pertama statusnya itu pelajar. Pelajar itu sebanyak 14 orang yang sebanyak presentasinya itu 17,5%. Dengan mahasiswa sebanyak 49 orang dengan presentase 61,25%. Kemudian orang yang bekerja itu frekuensinya sebanyak 17 orang dan presentasi 21,26%. Dengan jumlah orangnya itu 80 dan presentasenya itu jumlahnya 100%. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan status mahasiswa lah yang paling banyak. Kemudian saya akan lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Identitas responden berdasarkan umur. Berikut ini uraian mengenai responden dalam penelitian ini berdasarkan umur. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Umur 10 sampai 15 tahun ada 6 dengan presentasi 7,5%. Umur 16 sampai 20 tahun ada 50 dengan presentasi 62,5%. Umur 20 sampai 25 tahun dengan frekuensi 10 dengan presentasi 12,5%. Umur 26 sampai 30 tahun ada 11 dengan presentasi 13,75%. Di atas 30 tahun ada 3 dengan frekuensi 3,75%. Dengan jumlah total frekuensi ada 80 dan presentasi ada 100%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan umur 16 sampai 20 tahun paling banyak dalam penelitian ini. Identitas responden berdasarkan frekuensi pembelian produk
es teh. Berikut ini uraian mengenai responden dalam penelitian ini berdasarkan frekuensi pembelian produk es teh dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dengan jumlah pembelian 1 kali ada 24 dengan persentase 30%. Dengan jumlah pembelian 2 kali ada 10 orang dengan persentase 12,5%. Dengan jumlah pembelian 3 kali dengan frekuensi 7 dengan persentase 8,75%. Jumlah pembelian tidak terhitung ada 39 dengan persentase 48,75%. Dengan jumlah frekuensi ada 80 dan persentase ada 100%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan frekuensi pembelian produk es teh, pembelian tak terhitung paling banyak dalam penelitian. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tersebut valid atau tidak valid dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas yang digunakan untuk memperoleh data tentang variabel harga atau X1, variabel kualitas produk atau X2, dan variabel kepuasan konsumen atau Y yang digunakan dengan menentukan koefisien kolerasi dengan masing-masing skor item pertanyaan terhadap total skor keseluruhan item pertanyaan yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Responden dalam penelitian ini berjumlah 80 orang responden yang digunakan dalam uji validitas yang ditentukan pada penelitian ini sebanyak 80 orang responden. Kemudian untuk menentukan R tabel menggunakan DF sama dengan N dikurang 2 berarti 80 dikurang 2 sama dengan 78, di mana nilai 80 adalah hasil pengisi responden. Untuk 5% adalah 0,2199. Suatu sistem dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Berikut ini adalah hasil validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel harga atau X1 itemnya X1 1. R hitung didapatkan dari keseluruhan item. X11 bernilai 0,6181 dengan R tabelnya 0,2199 dengan keterangan hasil valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. X1.2 0,7169 dengan R tabel 0,2199 keterangannya valid. X1.3 dengan R hitung 0,7251 dengan R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. X1.4 R hitungnya 0,6280 R tabelnya 0,2199 hasil keterangannya valid. X1.5 R hitungnya 0,6002 R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. X1.6 R hitungnya 0,6439 dengan R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. Selanjutnya, variabel kualitas produk atau X2 dengan item X2.1 di mana R hitung adalah keseluruhan nilai item. X2.1 dengan R hitungnya 0,6976, R tabelnya 0,2199 dengan keterangan hasil valid. X2.2 R hitungnya 0,7078, R tabelnya 0,2199 keterangan hasil valid. X2.3 R hitungnya 0,6640 R tabelnya 0,2199 dengan keterangan hasil valid. X2.4 dengan R hitungnya 0,6326 R tabelnya 0,2199 dengan keterangan hasil valid. X2.5 dengan R hitung 0,6755 R tabelnya 0,2199 dengan keterangan hasil valid. X2.6 dengan R hitung 0,5663 dengan R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. X2.7 0,7008 dengan R tabel 0,2199 keterangan hasilnya valid. X2.8 dengan R hitung 0,7509 R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. X2.9 dengan R hitung 0,7438 R tabelnya 0,2199 keterangan hasilnya valid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hani. Variabel kepuasan konsumen dengan Y1 R hitung yaitu 0,5617 dengan R tabel 0,2199 dengan keterangan hasil valid. Y2 0,8
0,2171 dengan R-tabel 0,2199 keterangan hasil valid. Y3 0,6953 dengan R-tabel 0,2199 dengan keterangan hasil valid. Y4 R-hitungnya 0,7657 dengan R-tabel 0,2199 dengan keterangan hasil valid. Y5 dengan R-hitung 0,7390 dengan R-tabel 0,2199 dengan keterangan hasil valid. Y6 dengan R-hitung 0,7910 dengan R-tabel 0,2199 dengan keterangan hasil valid. Selanjutnya, uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tersebut valid atau tidak valid dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas yang digunakan untuk memperoleh data tentang variabel harga X1, variabel kualitas produk X2, dan variabel kepuasan konsumen Y, yang dilakukan dengan menentukan koefisien kolerasi dengan masing-masing skor item pertanyaan terhadap total skor keseluruhan item pertanyaan yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Yang pertama ada harga atau X1 dengan nilai 1,16 dengan jumlah 6, keterangannya yaitu reliable. Yang kedua ada kualitas produk atau X2 dengan nilai 1,07 dengan jumlah 9, keterangannya juga yaitu reliable. Yang ketiga ada kepuasan konsumen atau Y dengan nilai 1,16 dengan jumlah 6, keterangannya juga yaitu reliable. Alpha untuk variabel harga atau X1, kemudian yaitu kualitas produk X2 dan kepuasan konsumen yaitu Y. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan analisis sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil pengujian brand image ST Indonesia. Brand image memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa brand image mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Yang kedua yaitu hasil pengujian brand equity ST Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dihasilkan kuesioner yang menunjukkan pengaruh produk equity terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Yang ketiga ada hasil pengujian hipotesis bahwa variabel harga dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan harga dan kualitas produk yang unggul. Yang terakhir itu ada saran. Adapun saran bagi ST Indonesia dan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Saran untuk ST Indonesia diharapkan lebih meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan dan meningkatkan penampilan produk agar lebih menarik, serta mempertahankan harga yang kompetitif supaya bisa mempertahankan kepuasan konsumen dan bisa bersaing dengan pesaing. Yang kedua, diharapkan bagi penelitian selanjutnya, untuk variabel independen dapat menggunakan variabel independen lainnya untuk mengukur variabel keputusan pembelian pada ST Indonesia. Yang ketiga, diharapkan penelitian ST Indonesia ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai tinjauan pustaka serta sebagai sumber referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh merek, produk, harga terhadap keputusan membeli. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.